ini, saya akan memberikan spoiler anime Boruto episode 219 yang akan tayang di bulan Oktober tahun 2021. Karena episode ini berjudul Kepulangan, ada kemungkinan kalau episode 219 ini akan mengadaptasi manganya, yaitu di chapter 55 dan juga 56 sebelum ujian Chunin tiba. Boruto, Naruto dan yang lainnya saat ini sudah kembali ke desa Konoha setelah mereka berhasil mengalahkan Ishiki dan menghentikan Boruto yang dirasuki Momoshiki. Setelah pertarungan yang sengit dengan para Otsutsuki, kini Boruto diundang di sebuah acara televisi dan Boruto dinyatakan sebagai pahlawan yang telah melindungi desa Konoha. Belum tahu maksud dari informasi yang beredar di Konoha, tapi banyak orang menyebutkan kalau Boruto lah yang telah mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Tapi ada kemungkinan tujuan sebenarnya Boruto disebut sebagai pahlawan oleh Naruto adalah untuk membuat semua warga desa tidak takut dengan Otsutsuki yang ada di tubuh Boruto saat ini. Pembawa acara itu berkata, lalu jutsu keren apa yang membuat Boruto bisa mengalahkan Otsutsuki kejam itu? Dan Boruto hanya bisa berkata terbata-bata dan menginginkan agar acara ini cepat selesai karena dia gak nyaman sekali harus membeberkan kebohongan terus-menerus. Di lain sisinya, Amado juga sedang memperbaiki tangan Kawaki yang sempat hancur beberapa waktu lalu, dan sebelumnya Amado memang sudah berjanji akan memperbaiki tangan Kawaki saat semuanya sudah selesai. Amado juga terlihat sangat memperdulikan Kawaki dan berkata, apakah ada bagian tubuhmu yang lainnya yang kau rasakan tidak enak? Kawaki menjawab, aku baik-baik saja dan tangan baru ini sepertinya aku merasa seperti tanganku yang dulu. Katasuke sontak terkejut sambil melihat ke arah tangan Kawaki dan berkata kalau dia sangat tidak percaya bisa melihat kehebatan Amado dalam mengembalikan tangan Kawaki. Amado menjawab pertanyaan Katasuke dan berkata kalau itu adalah sel asli dari bagian tubuh Kawaki dan suku cadang itu sudah aku buat ketika akan datang ke Konoha. Dan ini tidak akan bisa jika orang itu adalah manusia biasa dan tubuhnya tidak dirancang oleh alat sains ninja. Sumire kemudian mengambil suntikan untuk menyuntik tubuh Kawaki agar dia kembali sehat. Kawaki berkata, cepat lakukanlah semua pekerjaanmu dan jangan berpikiran seperti itu dan lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Amado langsung menasehati Kawaki dan mengatakan kalau dia jangan bersikap seperti itu pada orang yang sudah menolongnya. Sumire itu cerdas dan belajar dengan cepat, jadi aku akan kerepotan jika kau mengusir Sumire dari sini. Lalu Kawaki menjawab dengan sombong dan berkata, lalu apa yang kau lakukan Amado, kenapa kau malah bersama Sumire, bukankah dia adalah asisten dari Katasuke? Katasuke menjawab lagi kalau Sumire yang menginginkan dia membantu Amado dan kupikir semua itu akan membantu jika kita punya anggota tambahan dalam pengobatan. Sumire juga berkata karena Kawaki sering dekat dengan Boruto maka dia bisa menanyakan banyak hal terkait Boruto pada Kawaki. Sontak Kawaki tiba-tiba berkata pada Sumire, apakah Sumire telah menyukai Boruto? Terlihat Sumire agak sedikit malu dan Katasuke berkata juga kalau semua itu memang sudah terlihat dengan jelas pada wajah Sumire. Kemudian Kawaki memakai bajunya lagi dan berkata pada Sumire, terserah saja jika dia menyukai Boruto atau tidak, tapi yang terpenting dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Ketika Kawaki ingin pergi, Amado lalu berkata kalau Kawaki memiliki kemajuan yang cukup pesat dan dia juga gak menyangka kalau Kawaki telah kehilangan satu tangannya. Kemudian terlihat Amado ingin mengatakan sesuatu hal yang sangat penting kepada Kawaki, tapi nampaknya Amado gak jadi mengatakan itu karena dia berkata mungkin lain kali saja. Terlihat Sumire dan Kawaki cukup terkejut dengan kata yang ingin diucapkan Amado, tapi Kawaki langsung pergi karena dia gak ingin membuang waktu di tempat itu. Sementara itu di tempat lain terlihat Boruto masih berada di acara televisi bersama pembawa acara yang terus menyanjungnya sebagai pahlawan dunia shinobi. Di lain sisinya terlihat Sarada Shikadai Inojin dan Mitsuki juga sedang melihat Boruto yang saat ini sedang ada di acara televisi itu. Shikadai berkata walaupun nampak Boruto sangat bahagia tapi sebenarnya dialah orang yang paling menderita setelah pertarungan sengit kemarin. Para petinggi desa merahasiakan soal karma dan Boruto yang sudah lepas kendali karena gak ingin mengakibatkan kepanikan massal pada warga.
Dan setelah kejadian itu kini Boruto diam-diam sudah diawasi oleh Jonin Konoha selama 24 jam dan menurutku itu sangat berat sekali. Sarada kemudian berkata aturan misi tim 7 juga berubah karena saat ini hanya aku dan Mitsuki saja dan semua itu gak bisa karena kami kekurangan satu orang lagi. Dan untuk sementara ini tim 7 akan vakum terlebih dahulu sampai waktu yang belum ditentukan. Dan di sini Shikadai akhirnya membongkar siapa sebenarnya yang membuat Boruto menjadi seorang pahlawan adalah ayahnya sendiri yaitu Shikamaru. Hal tersebut memang tidak Shikadai sadari, tapi jika kita melihat hal yang sudah terjadi sepertinya alasan Shikamaru melakukan itu adalah untuk membuat Boruto tidak dijauhi seperti Naruto saat masih kecil. Selanjutnya Shin akan memperlihatkan Boruto yang saat ini sedang duduk di atas patung Hokage sambil melamun memikirkan sesuatu. Kemudian ada dua orang cewek cantik yang melihat ke arah Boruto dan berkata kalau Boruto sangat manis dan juga tampan. Nampaknya efek dari kepopuleran Boruto sebagai pahlawan dunia shinobi sudah tersebar luas ke seluruh penjuru Konoha sampai dia digilai oleh para wanita seperti Naruto setelah menyelamatkan Konoha dari serangan Pain. Boruto pun hendak menyapa para wanita itu tapi setelah dia melihat karma di tangannya justru dia langsung menarik tangannya lagi dan gak jadi untuk menyapa. Tiba-tiba Kawaki muncul dan datang menghampiri Boruto sambil berkata kalau menjadi selebriti itu sangat merepotkan. Boruto sontak berkata pada Kawaki lebih baik kau pergi saja jika kau hanya ingin mengolok-ngolokku di sini. Kawaki langsung duduk di samping Boruto dan berkata lagi kalau dia cukup terkejut karena menurutnya Boruto akan lebih depresi dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Boruto menjawab kalau dia sebenarnya gak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang karena menurutnya dia sudah gak punya pilihan lain terhadap karma di tangannya. Kawaki kemudian menjelaskan atas semua yang telah dia ketahui kalau tubuh Boruto dan Kawaki sekarang sudah 80% menjadi seorang Otsutsuki. Dan untuk Boruto bahkan karmanya masih terus mengunduh data Otsutsuki sampai di mana nanti Boruto akan mati dan Momoshiki akan bangkit. Boruto langsung melihat ke arah telapak tangannya lagi dan berkata kalau semua ini sangat menyebalkan dan Boruto merasa dia sedang terjebak dalam mimpi yang buruk. Tiba-tiba Kawaki langsung memberikan sebuah saran yang mungkin akan bisa Boruto lakukan yaitu Boruto harus mempersiapkan wadah untuk dirinya sendiri dan memberikan karma pada orang lain. Sontak Boruto cukup kaget mendengar itu dan Kawaki melanjutkan perkataannya kalau ucapannya ini sebenarnya bukan sebuah ide yang bagus tapi jika Momoshiki bangkit dan Boruto mati maka Boruto bisa bereinkarnasi lagi dari tubuh orang lain. Terlihat Boruto cukup kesal mendengar itu karena Boruto gak ingin mengorbankan siapapun dan terlebih dia gak mau hidup dengan cara seperti itu. Kawaki berkata lagi sebenarnya dia sudah memikirkan cara ini dan dia juga memutuskan orang yang sempurna untuk Boruto dan dia adalah Code. Code adalah satu-satunya orang yang selamat dari ritual Jigen dan saat ini dia masih hidup. Di lain sisinya terlihat Code sedang ada di sebuah daerah yang saat ini sedang turun salju dan ada sebuah tempat yang akan dia tuju. Sementara itu Amado juga menceritakan Code pada Naruto yang membuat Naruto sontak sedikit kaget mendengar fakta kekuatan Code. Amado berkata Code adalah bagian kiri dari anggota Inner Kara terakhir dan juga ada bagian luar Kara yang bertugas di berbagai daerah di seluruh dunia shinobi. Jika semua anggota Inner Kara mati, maka anggota luar dari Kara juga akan berhenti berfungsi layaknya sudah tidak ada lagi yang bisa memerintah mereka. Shikamaru langsung nimbrung dan berkata jadi Code adalah satu-satunya Inner Kara yang masih hidup dan jika kita bisa melenyapkannya maka dunia shinobi akan kembali aman. Amado kemudian melanjutkan perkataannya sambil menghisap rokok surya yang baru dia beli dari Alfamart. Amado berkata kalau Code dipercayakan Jigen untuk menjaga Jubi ekor 10 di dimensi yang berbeda. Dan setelah Sasuke pernah masuk ke sana ada kemungkinan sekarang Code akan lebih siaga lagi untuk menjaga Jubi dari penyusup yang ingin masuk ke dimensi itu. Jubi adalah makhluk yang sangat berbahaya jika dia masih hidup dan kita harus segera membereskan Jubi itu secepat mungkin. Tapi Shikamaru berkata kalau mata Rinnegan Sasuke sudah hancur dan satu-satunya orang bisa masuk ke dimensi itu adalah Boruto yang kemungkinan kita gak akan punya kesempatan karena Boruto belum bisa mengendalikan kekuatannya.
Naruto juga bertanya apakah Code bisa masuk ke dalam dimensi lain dengan bebas, lalu apa sebenarnya kekuatan milik si Code. Amado menjawab lagi, walaupun Code tidak mempunyai Jikukan ninjutsu, tapi Code mempunyai kekuatan spesial lain yang dengan mudah dia gunakan untuk masuk ke dalam dimensi lain dengan cepat. Terlihat Naruto cukup kaget mendengar itu dan dia berkata pada Shikamaru untuk segera membereskan Code agar dia tidak menggunakan Jubi dengan sebuah kejahatan. Shikamaru juga sepakat pada Naruto dan mereka akan mengalahkan Code dan hal itu akan membuat mereka mudah untuk melakukan sesuatu terhadap Jubi nantinya. Tapi Amado memperingatkan Naruto dan Shikamaru kalau Code itu tidak sama seperti anggota Inner Kara yang lain karena Code itu adalah orang yang sangat spesial. Kembali ke posisi Code saat ini dan terlihat dia sudah sampai di sebuah markas yang sedang dijaga oleh dua orang pengawal. Para penjaga itu bertanya pada Code siapa dia dan apa tujuannya datang ke sini. Code menjawab dengan serius kalau tempat ini adalah fasilitas pengikut Boro dan dia adalah kenalannya. Code juga meminta para penjaga itu untuk membiarkannya masuk karena saat ini dia sedang kedinginan. Tapi para penjaga itu tidak membiarkan Code untuk masuk dan menyuruh Code untuk segera pergi dari tempat ini. Code yang marah langsung merubah tangannya menjadi sebuah cakar besar dan berkata kalau mereka sangat bodoh jika mau menjaga di tempat terpencil seperti ini dan mereka akan segera mati. Shin kemudian berpindah lagi kepada Boruto dan Kawaki yang saat ini juga sedang membicarakan tentang masa lalu Code yang gagal menjadi seorang wadah. Boruto yang kaget langsung mengingat tentang ritual Jigen yang dulu pernah dibicarakan oleh Kawaki. Kawaki sontak menjelaskan lagi kalau itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat untuk menjadi wadah bagi Ishiki Otsutsuki. Semua anak pada saat itu diberi karma secara bersama-sama dan jika tubuh mereka gak cocok menjadi seorang wadah maka mereka akan segera mati di tempat itu. Hanya ada dua orang saja yang selamat dari ritual itu dan saat Kawaki diberikan karma oleh Jigen ternyata tubuhnya cocok untuk menjadi seorang wadah. Setelah itu Kawaki langsung pingsan dan satu anak lagi sepertinya juga sudah diberikan karma oleh Jigen yang ternyata dia adalah Code. Tapi yang berbeda dari kami berdua, Code sama sekali tidak cocok ditanamkan karma dan saat itu dia kejang-kejang tapi entah kenapa Code malah tidak mati. Yang mengakibatkan saat itu Code cocok menjadi wadah tapi kurasa dia memiliki karma yang berbeda dengan kita. Kemudian Shin kembali memperlihatkan Code yang saat ini sedang bertarung dengan dua penjaga sekte Boro itu. Ketika dua penjaga itu menyerang Code dengan bola laser cendol, tiba-tiba Code menggunakan tanda cakarnya dan berhasil menghindari laser itu dengan cara menghilang. Para penjaga itu sontak sampai terkejut dan bertanya-tanya apa maksud dari sabuk hitam yang ada di bawah mereka. Tapi tiba-tiba Code muncul dari bawah sabuk itu dan langsung menusuk satu penjaga itu dengan serangan cakar yang sangat cepat. Gak hanya orang itu saja, ternyata Code juga memasukkan tangannya pada sabuk itu dan kembali membunuh teman dari penjaga itu yang membuat mereka berdua akhirnya mati. Code yang kedinginan kemudian berkata kalau sedikit berolahraga ternyata membuat badannya sedikit terasa hangat. Akhirnya Code masuk ke dalam sekte itu dan sepertinya dia ingin bertemu dengan seseorang yang berada di dalam. Di lain sisinya Naruto dan Shikamaru masih menanyakan siapakah Code sebenarnya, kenapa dia bisa lulus dan tidak mati saat ritual Jigen. Tapi Amado menjawab kalau itu memang kasus yang cukup langka dan saat ini karma yang ada pada tubuh Code bisa dia gunakan sebagai sebuah senjata. Masih banyak yang belum diketahui Amado juga terkait dengan karma dan semua itu memang menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Code dan terlebih kemampuan Code saat ini sudah lebih hebat dari Jigen. Sontak Shikamaru terkejut mendengar kalau Code lebih kuat dari Jigen dan itu adalah masalah yang besar. Amado kembali melanjutkan perkataannya kalau hampir semua anggota Kara sudah diperkuat karena tubuh mereka semua sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Tapi berbeda dengan Code, dia mempunyai sebuah alat limiter untuk mengekang kekuatannya yang sangat besar itu untuk menghindari ketimpangan kekuatan Jigen sebagai ketua. Shikamaru sontak bertanya kenapa Code melemahkan kekuatannya demi Jigen, apakah dia itu orang waras? Amado menjawab kalau Code adalah pengikut yang setia kepada Jigen, terutama dia sangat menghormati seorang Otsutsuki sebagai dewa yang dia sembah.
Dan karena hal itu juga Code menyimpan rasa cemburu pada Kawaki sebagai wadah resmi bagi Ishiki. Sebelumnya Amado juga sudah membuat banyak sekali cyborg yang lebih kuat dari Jigen, tapi mereka semua sudah dimusnahkan atas perintah Jigen itu sendiri. Shikamaru bertanya lagi, apakah para cyborg itu kau gunakan untuk mengalahkan Jigen? Amado menjawab kalau hal tersebut memang benar, dia akan menggunakannya untuk membunuh Jigen, tapi setelah dia memperhitungkan semuanya akhirnya Amado juga menciptakan cyborg lain yaitu Kashin Koji. Singkatnya Code adalah orang spesial yang terhindar dari pemusnahan karena kesetiaannya yang besar dan dia adalah tangan kanan Jigen yang sangat kuat. Jika Code tahu Ishiki sudah dikalahkan maka Code akan balas dendam terhadap siapa saja yang membunuh Ishiki. Shikamaru kembali menanyakan terkait limiter yang dipasang di tubuh Code, apakah dia bisa melepaskannya begitu saja. Tapi Amado menjawab kalau mereka gak perlu khawatir karena hanya Amado lah yang mengetahui cara untuk membuka limiter itu. Tapi jika Amado sampai diculik dan disiksa oleh Code maka kemungkinan Amado akan membuka limiter itu karena dia bukanlah petarung kuat seperti seorang shinobi. Alhasil Shikamaru langsung berkata kalau dia pasti akan menjaga Amado dengan ketat untuk melindungi ancaman dari Kara. Setelah mendengarkan dengan seksama akhirnya Naruto memutuskan untuk menjadikan Code sebagai prioritas utama dan meminta Shikamaru untuk menyiapkan sebuah jadwal untuk rapat dengan keempat Kage lainnya. Sementara itu Boruto yang masih melihat ke telapak tangannya, dia berkata selama ini mungkin Boruto juga mengira akan bisa menanamkan karma kepada orang lain. Tapi setelah mendengar ucapan dari Kawaki mungkin saja memang dia bisa menanamkan karma itu kepada Code. Kawaki juga menjelaskan kalau semua itu mungkin bisa dilakukan karena Code bukan wadah dari siapapun. Tapi hal tersebut juga gak akan mudah karena Jigen saja sampai kesulitan untuk menemukan wadah yang cocok untuk Ishiki. Kawaki juga memberitahu Boruto kalau Code adalah orang yang sangat kuat yang bisa dikatakan dia lebih kuat dari Delta dan juga Boro. Code bukanlah tipe orang yang mudah dihadapi begitu saja, tapi kita gak punya pilihan lain selain melakukan itu sebelum Boruto mati sia-sia. Boruto kemudian bangun dan berkata dengan percaya diri kalau ayahnya sekarang sudah tidak mempunyai Kurama dan kemungkinan dia tidak akan sekuat dulu. Tapi walaupun Code memiliki kekuatan yang sangat hebat, kami sebagai shinobi akan melakukan sebuah cara yang biasa kami lakukan, yaitu berlatih. Sementara itu Code yang telah masuk ke dalam sekte itu menemui seorang kakek tua dan Code menyebutnya sebagai serangga. Sontak kakek itu sangat terkejut melihat Code ada di sini dan dia berkata apakah ada tugas dari Jigen. Code berkata lagi kalau Jigen dan Boro sudah mati dan keadaan sekarang menjadi semakin sibuk dan ngomong-ngomong bagaimana kabar Eida. Ketika mendengar kata Eida dari Code terlihat kakek itu cukup terkejut dan sepertinya dia telah menyembunyikan sesuatu. Sontak Code berkata lagi kalau Boro pastinya diam-diam sudah menyimpan para cyborg yang dulu pernah diperintahkan Jigen untuk memusnahkan mereka semua. Walaupun Code tidak tahu motif apa yang diinginkan Boro, tapi Code meminta kakek itu untuk menunjukkan di mana para cyborg saat ini disimpan. Terlihat kakek itu cukup kaget juga, tapi dia berkata jika Code berbohong soal kematian Boro maka dia akan. Sebelum kakek itu melanjutkan perkataannya, Code langsung menatap sinis ke arahnya yang membuat kakek itu langsung menuruti perkataan Code untuk mengantarnya ke tempat para cyborg berada. Terlihat ada seorang gadis yang berada di dalam penyimpanan para cyborg berada dan menurut Code dia adalah Eida yang mengetahui segalanya di dunia ini. Kakek itu terlihat sangat khawatir sekali dengan apa yang ingin direncanakan Code dengan cyborg yang bernama Eida itu. Dan sepertinya anime Boruto episode 219 akan semakin seru dengan menampilkan lebih banyak lagi para karakter-karakter baru setelah kematian Ishiki. Dan bagaimanakah perjuangan Boruto dan Kawaki untuk mengalahkan Code yang memiliki kekuatan di atas Jigen sang ketua Kara. Nah itulah dia spoiler anime Boruto episode 219 bahasa Indonesianya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe channel